Hai Gen Culture, kamu menyaksikan Kulturasi di mana setiap kultur pasti ada narasi yang menguatkannya. Gen Culture, 10 November lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 10 nama tokoh sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional, dan salah satu yang mendapatkan gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Banyak pro kontra, banyak muncul pertanyaan. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita sudah kedatangan tamu spesial, yakni Direktur Sejarah dan Permusiuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Agus Mulyana. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Prof. Agus. Terima kasih sudah datang di Kulturasi, Prof. Agus. Sama-sama. Prof. Agus sudah setahun menjabat sebagai Direktur Sejarah dan Permusiuman di Kementerian Kebudayaan. Ini adalah jabatan baru di Kementerian Kebudayaan, khususnya ketika Kementerian Kebudayaan sudah dibentuk di era pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana Prof tahun ini? Apa saja yang diurus? Sepertinya banyak sekali karena museum di Indonesia luar biasa banyaknya, Prof. Yang jelas tupoksi saya pada dua hal ya tadi. Pertama kaitan dengan sejarah ya, yang kedua berkaitan dengan permusiuman ya. Sejarah memang tupoksinya lebih kepada penulisan-penulisan ya, yang memang sekarang ada gawe yang besar, penulisan sejarah Indonesia yang sekiranya nanti kita diskusikan gitu kan. Nah, yang kedua saya mengurus permusiuman ya. Permusiuman itu mulai dari kita melakukan registrasi museum ya, karena kita ingin memiliki data ya, jumlah museum yang ada di Indonesia ada berapa. Nah, di situ ada registrasi, ada standarisasi ya, kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan ya yang berkaitan dengan program dari museum itu sendiri gitu kan. Nah, ini saya kira dan museum yang kita urus banyak ya, artinya baik museum yang dimiliki oleh negara maupun yang dimiliki oleh pihak swasta gitu. Oke, kita harapkan juga museum-museum kita semakin interaktif, edukatif buat masyarakat supaya masyarakat juga lebih senang datang ke museum ya, Prof ya. Karena museum kan punya fungsi pendidikan, punya fungsi penelitian, bahkan ada unsur wisata, tapi wisata yang sifatnya edukasi ya. Jadi bagaimana museum bisa menjadi salah satu bagian dari etalase budaya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, di samping itu juga museum ini bisa menghadirkan tentang masa lalu kita gitu kan, dalam konteks kekinian gitu. Nah, itu disitulah tugas yang harus kita lakukan. Oke, gitu. Semoga di bawah Prof Agus langsung Direktur Sejarah dan Permusiuman lebih fokus penanganan untuk bagian atau direksi sejarah dan juga permusiuman di Indonesia ya, Prof ya. Baik. Nah, Prof, kembali ke pokok inti permasalahannya, isu yang tadi saya sudah sempat singgung, Prof. Prof Agus juga saat ini bertugas selaku anggota tim Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang juga dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon gitu ya. Nah, secara ringkas Prof, ini banyak pertanyaan mengenai pemilihan nama Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Secara ringkas dulu, seperti apa sih Prof proses ketika penseleksian nama, penilaian Dewan Gelar ini, dan apa saja kriteria objektif yang digunakan, utamanya khususnya untuk nama Pak Soeharto? Ya, baik. Pertama mengenai pahlawan ya, pahlawan nasional. Itu diusulkan dari aspirasi masyarakat ya. Baik itu secara kelompok gitu kan. Dengan kelompok maupun organisasi yang lain. Jadi ini masyarakat yang mengajukan itu di situ. Dan saya ingin katakan bahwa pengajuan museum itu hak masyarakat, gitu kan ya, hak masyarakat itu di situ. Nah, mungkin saya akan jelaskan ya, karena ada regulasinya, ada aturan-aturannya ya mengenai pengajuan pahlawan ya. Itu secara berjenjang sesungguhnya. Pertama mulai dari kabupaten kota ya. Nah, di kabupaten kota ini ada satu unit atau organisasi yang disebut dengan TP2GD, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah Tingkat Kabupaten, di mana tim ini ditetapkan oleh bupati atau wali kota gitu. Nah,
Tim ini terdiri dari berbagai unsur, ya diantaranya salah satu yang harus ada adalah sejarawan. Oke. Itu. Nah kemudian dari situ ada lagi di tingkat provinsi, namanya sama TP2GD, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah tingkat provinsi. Kebetulan saya pernah menjadi ketua TP2GD Jawa Barat. Ya, waktu saya masih aktif di Bandung, dan ada yang saya perjuangkan waktu itu lolos Kiai Haji Ahmad Sanusi 3 atau 4 tahun yang lalu lah itu ya. Nah itu. Nah kemudian di tingkat pusat ada yang namanya TP2GP, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah Tingkat Pusat. Itu berada di Kemensos. Ya, ada salah satu direktorat, biasanya bisa berubah-ubah, tapi ini di salah satu tupoksi dari direktorat ini adalah mengurusi pengajuan pahlawan. Nah, kemudian nanti ketika akan diajukan kepada presiden, ada sebuah dewan, ya, Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, yang ini memang dibentuk oleh presiden, ya, Dewan GTK, gitu kan. Kita sering menyingkatnya Dewan GTK atau sering Dewan Gelar orang menyebutnya, gitu kan. Nah di situ, nah ini yang nanti memberikan masukan kepada pertimbangan kepada presiden, tetapi hak prerogatif ada pada presiden. Nah saya ingin menjelaskan secara teknisnya ya. Nah itu nama unit organisasinya. Setiap orang, saya kata tadi ya, setiap masyarakat diperbolehkan untuk mengajukan. Nah ini akan sangat tergantung dari mana dia asal, gitu kan, di situ. Misalkan kalau dia lahir besar, ya, kemudian dia di satu provinsi, misalkan dari Jawa Barat, nah maka dia akan diajukan dari Jawa Barat. Seperti gitu Pak Harto dari Jawa Tengah. Pak Harto dari Jawa Tengah, gitu Gus kan. Dur dari Jawa Timur. Gus Dur dari Jawa Timur, Syekhona dari Jawa Timur, kan gitu ya. Rahma El Yunisiah dari Sumatera Barat. Nah di situ, ya. Nah jadi komunitas, ya, dalam ini adalah komunitas atau kelompok ketika mengajukan, gitu kan, dia harus membuat semacam naskah akademiknya yang didukung oleh sumber-sumber sejarah, ya, baik baik secara tertulis, ya, maupun dari data-data lisan. Jadi dibuat naskah akademiknya tentang profil dari seorang tokoh yang diajukan. Begitupun Pak Harto, gitu ya. Memang saya tidak, karena posisi saya saat itu Pak Harto itu diajukan sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010. 2010. Berarti 15 tahun yang lalu. Ya. Tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Nama Pak Harto muncul tahun 2025 makanya, ya. Iya, tidak ujuk-ujuk. Sudah melalui proses panjang. Ada proses panjang. Kenapa 2010 yang akan disampaikan? Jadi komunitas tadi ya, atau kelompok masyarakat ketika mengajukan, ya, dengan persyaratan, banyak beberapa persyaratan administratifnya juga ya di situ, tapi intinya ada semacam naskah akademik gitu yang dibuat oleh tim ini. Nah nanti apa yang sudah dimasukkan oleh pihak yang mengusulkan, ya, biasanya terlibat pihak keluarga, ya, karena kan keluarga akan menjadi sumber utama, ya, informasi data dari tokoh tersebut. Nah nanti, ya, oleh TP2GD baik di tingkat karena biasanya prakteknya bersamaan antara kabupaten kota dan provinsi. Tim ini dibentuk kalau kabupaten kota bupati atau wali kota, kalau TP2GD provinsi oleh gubernur, ya. Nah tim ini nanti akan menyeleksi. Pertama datanya benar nggak, bahwa yang bersangkutan bahwa pernah melakukan ini gitu kan, ya. Gitu kan, inti besarnya adalah pahlawan nasional ini kalau kita mengambil dari definisi Undang-Undang nomor 20 ya tahun 2009, itu adalah intinya adalah orang yang memberikan jasa, ya, besar gitu kan. Nah di situ kan dari jasa besar ini nanti tim ini akan membuat kriteria gitu kan, ya, membuat kriteria. Nah kemudian nanti atas dasar kriteria ini, jadi dari usulan ini nanti dilakukan kajian, makanya sebutkan tim peneliti kajian gelar daerah. Nah, kemudian ketika katakanlah masuk di provinsi, ini bisa lolos, bisa tidak. Tim ini akan menyeleksi, gitu kan. Bisa lolos, bisa tidak. Biasanya tidak lolos ada beberapa persyaratan kurang dipenuhi, gitu kan. Misalkan juga tadi, setelah dilihat, karena tim ini juga nanti akan melakukan kajian lagi. Betul nggak ada sumber-sumber ini, gitu kan. Nah, di situ.
Nah, jadi ada proses seleksi, saya katakanlah, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, tapi umumnya pengetahuan selama ini saya pernah menangani sebelum saya jadi direktur ya, itu di tingkat provinsi. Nah, nanti di tingkat provinsi itu bisa lebih dari satu dalam 1 tahun yang sama, bisa 2, 3, 4 tergantung siapa yang mengusulkan. Nah, kemudian ketika lolos di tingkat provinsi, dasar tadi ya, seleksi yang dilakukan, kemudian nanti diserahkan ke Kementerian Sosial, ya, dalam ini ada TPGP. Di situ juga sama, ada tim, ya, yang di dalamnya ada para sejarawan dan yang lainnya gitu. Nah, nanti di TPGP akan diseleksi lagi, ya. Nah, sehingga nanti kan ini biasanya beberapa provinsi itu mengajukan. Dalam 1 tahun bisa masuk katakanlah 10 orang. Ya, saya belum perlu dicek nih data persis tahun berapa, tapi bisa sampai 10 orang. Bisa ya, lebih. Bisa lebih gitu kan. Bisa lebih gitu kan. Di tahun yang lagi. Itu. Betul, nah, di tahun yang itu ya. Nah, kemudian nanti diseleksi lagi kan. Betul. Itu kan. Dari 10 ini kira-kira akan lolosnya berapa? Ada kajian itu secara objektif, gitu kan. Nah, nanti diajukan, katakanlah tahun ini misalkan ya, pada tahun itu, bukan tahun inilah, pada tahun itu ada 10 yang dianggap lolos oleh TPGP, gitu kan, ada 10. Nah, kemudian yang tahun itu diajukanlah nanti kepada Presiden melalui Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, yang dimana saya termasuk untuk tahun ini salah satu anggota di situ. Nah, di dalam proses mengajukan yang tadi ya, yang katakan yang 10 di tahun itu yang dianggap lolos, ya katakan dari 10 yang lolos hanya 5 misalkan ya, yang 10 ini dari sekajian hanya 5 yang diajukan. Nah, ketika tidak menutup kemungkinan calon-calon yang di tahun sebelumnya, gitu kan, calon-calon yang di tahun sebelumnya belum lolos ketika diajukan ke Presiden, ini ada semacam tabungan, gitu. Karena makanya tadi karena Pak Harto itu sudah diajukan sejak 2010. Nah, dalam prosesnya memang belum ditetapkan. Saya tidak akan menjelaskan kenapa belum ditetapkan, itu hak prerogatif Presiden. Di situ itu. Jadi ada proses yang cukup panjang. Ya, di situ ada objektivitas dalam pengertian, ada penelitian, pengkajian gitu di situ. Itu prosesnya. Melalui proses yang panjang, berjenjang, dan pada akhirnya hak prerogatif Presiden yang memutuskan nama-nama yang akhirnya diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Ketika keputusan itu diumumkan begitu, langsung menuai pro kontra dan pertanyaan di masyarakat, utamanya juga dari komunitas HAM. Apakah Dewan Gelar ini menyadari bahwa hal tersebut kemudian pasti akan memunculkan kontroversi ketika menyatakan bahwa Pak Harto ini memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional? Ya, kami lah sangat menyadari, ya, karena ketika itu menjadi sebuah keputusan Presiden. Ya, namanya keputusan pemerintah kan ada unsur politik ya, maksudnya politik dalam pengertian positif ya, sebagai sebuah produk keputusan gitu. Kami menyadari bahwa itu akan menimbulkan pro kontra, dan kami menilainya sebagai bagian dari dinamika masyarakat gitu kan, di dalam merespon kebijakan atau keputusan Presiden. Saya kira banyak hal lah keputusan lain ya, kadang ada dinamika, ada pro kontra gitu. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja gitu di situ. Gitu kalau kami melihatnya gitu. Jadi tidak kami jelas berdiskusi itu. Kami terus berdiskusi seperti yang tahun ini itu yang diajukan dari TPGP Kemensos itu ada 40 yang diajukannya. Ya, kemudian kami mengajukan 24. Nah, dari 24 ya dengan berbagai pertimbangan, diskusi biasa gitu kan. Gitu. Nah, diskusi kita dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita menetapkan 24 mengajukan dan Presiden menetapkan 10 nama. Nah, 10 nama gitu. Nah, usai acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana, kemudian Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon juga menyatakan ke awak media Pak Harto ini telah memenuhi syarat dan bahwa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pak Harto tidak terbukti.
tanggapan Anda sebagai sejarawan? Ya, begini. Saya bicara sebagai seorang sejarawan ya. Pertama sebagai pribadi karena saya mengalami hidup di zaman Orde Baru ya. Karena saya kan lahir tahun 66. Jadi mengalami masa hidup zaman Orde Baru, masa kecil ya. Kemudian sekarang sampai berakhir Orde Baru, reformasi gitu kan. Pertama bagi saya Pak Harto sangat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan. Karena tadi saya sampaikan orang yang sangat berjasa. Gitu kan ya. Orangnya sangat berjasa gitu kan, melakukan satu karya ya yang besar ya bagi bangsa ini. Pak Harto hampir 32 tahun gitu kan. Yeah. Dia memerintah yang saya kira sekarang dapat kita rasakan gitu kan. Dapat kita rasakan hasil-hasil apa yang dia lakukan. Misalkan kalau bicara SD Impres, SD pasti Pak Harto. Ya, bicara Dula Doso Sembada Pangan ya, Pak Harto gitu kan di situ. Dan beberapa jasa-jasa yang lainnya. Nah, persoalan yang muncul kan persoalan HAM gitu kan. Nah, di situ artinya ada yang mempersoalkan, ada kelompok yang mempersoalkan tentang hal itu. Saya kira itu sebagai satu yang wajar saja bagi saya ya, sebagai sebuah dinamika merespon terhadap satu kebijakan. Nah, di dalam sejarah ya, saya lebih melihatnya ada yang disebut dengan apa ya istilahnya, mungkin jiwa zaman. Jiwa zaman itu begini maksud saya, kita harus melihat perspektif, bisa seseorang, bisa individu atau kelompok melakukan sesuatu yang di zamannya harus lakukan seperti itu gitu. Yang mungkin, nah dalam sejarah seperti dengan anakronisme, ketika dilihat sekarang itu sebagai sebuah kekejaman. Kan bisa saja gitu orang kan melihatnya. Masa lalu dilihat dengan masa sekarang. Itu di situ. Ya. Nah, saya melihat bahwa ketika Pak Harto diangkat menjadi sebagai seorang presiden ya, yang mengalami proses pengalihan pemerintahan ya dari masa Presiden Soekarno yang begitu saya kira jasanya sangat besar ya. Kemudian masuk ke zaman Pak Harto yang menyebutnya sebagai zaman Orde Baru. Ada satu situasi Pak Harto harus melakukan sesuatu gitu. Ya, saya tidak menyebutnya, ya orang menyebutnya pelanggaran HAM dan sebagainya gitu kan. Melakukan sesuatu, dengan melakukan sesuatu itulah, maka dalam pertimbangan Pak Harto, hanya dengan cara ini, Indonesia harus bisa maju. Saya harus melihat Indonesia diperhitungkan, gitu kan. Saya harus melihat Indonesia sebagai harus sukses di dalam pembangunan. Ya kan konsepsi pembangunan itu untuk 70-an sudah ini ya dengan stabilitas itu kan dulu kenal trilogi pembangunan kan stabilitas politik gitu kan dan sebagainya gitu. Nah ini yang harus dilakukan gitu. Jadi harus dilihatnya di dalam konteks masa itu gitu. Walaupun saya katakan tadi kita boleh beda pendapat dengan teman-teman yang mungkin yang kontra ya bahwa tadilah ada sesuatu yang mungkin tidak setuju seperti itu dan kita dapat rasakan, makanya kan selalu ada sindiran ya enak zaman kuto itu kan sebagai satu sinyal lah gitu kan. Begitu kalau saya, jadi sebagai sejarawan harus dilihat dalam perspektif pada masa itu kenapa dia harus melakukan hal seperti itu gitu kan dan dirasakan sekarang. Gitu. Ada keputusan-keputusan yang memang kalau kita lihat konteks sudah seharusnya dilakukan oleh presiden pada saat itu gitu ya. Tapi betul. Kalau kita lihat konteks sekarang mungkin ada pelanggaran dan segala macam, tapi tidak bisa disatukan ya pendapatnya. Baik. Kalau kita lihat dari berbagai survei, Prof, sebenarnya penetapan dari pemerintah ini untuk Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto sebagai pahlawan nasional banyak mayoritas yang setuju, banyak mayoritas yang mendukung gitu. Namun mereka yang kontra ini juga cukup lantang di media sosial, di aksi-aksi masyarakat gitu ya. Nah, menurut Prof, apakah penetapan ini kemudian bermakna kita sudah akhirnya berdamai dengan masa lalu? Atau justru sebaliknya, kita bisa disebut melupakan sejarah. Bagaimana, Prof? Saya melihatnya bukan masalah berdamai atau berkonflik. Tapi bagi saya, itu harus melihat
tadi yang saya katakan di awal, sebagai bagian dari dinamika masyarakat merespon, kan gitu. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi bukan masalah berdamai atau tidak berdamai. Kalau saya melihat seperti itu, artinya kan kalau sudah ditetapkan ya sudah selesai. Nah, masalah orang itu setuju atau tidak setuju itu kan hak setiap orang gitu. Jadi tidak ada istilah saya kalau gitu sejarah belum berdamai. Sebab kalau kita bicara sejarah dalam konteks ilmu, sejarah ini kan ilmu interpretasi, gitu kan? Walaupun secara akademik ada metodologi yang harus dilakukan, kan di situ. Nah, interpretasi itu kan bisa beragam di situ, ya. Nah, di sini barangkali ya, kalau saya sebagai sejarawan melihat orang menginterpretasikan hal lain tentang Pak Harto, satu kelompok menginterpretasikan lain tentang Pak Harto, gitu kan? Di situ. Jadi justru kalau saya akan melihat menjadi sebuah kedewasaan masyarakat gitu, ketika melihat ada satu perbedaan, gitu kan, perbedaan pendapat tentang hal ini gitu. Jadi tidak bisa kita seragamkan. Ya mungkin tokoh-tokoh yang lain juga seperti itu di situ. Itu. Jadi tapi tidak juga melupakan sejarah. Tidak melupakan sejarah, gitu kan. Sebab bagi saya, gitu kan, sejarah ini harus memberikan satu pendidikan, gitu kan, memberikan pendidikan. Sejarah harus mampu membangun memori kolektif bangsa. Seperti sekarang, kita tahu bahwa kita adalah bangsa Indonesia dari sejarah. Kita tahu bahwa kita pernah dijajah dari sejarah, gitu kan. Nah, di situ hanya tadi saya katakan, kalau ini ada yang kurang, ya kita harapkan sebagai sebuah proses pendidikan, katakanlah Pak Harto ada kekurangannya. Kalau saya melihat Pak Harto sebagai manusia ya, sebagai manusia pasti ada kekurangan. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lain, gitu kan, tokoh-tokoh yang lain. Nah, ketika kita melihat ada sebuah kekurangan, nah maka ini harus menjadi pembelajaran. Katakanlah bagi pemerintahan berikutnya, kalau bisa jangan begini, harus begini, gitu kan. Karena di masa itu saya juga mengalami masa kecil, saya masa dewasa, bagaimana Orde Baru melakukan kebijakan, gitu kan. Di situ ya memang alamnya kan waktu belum boleh dikatakan sekarang alam demokrasi gitu. Di situ gitu. Karena sejarah juga tidak selalu positif. Fakta-fakta sejarah juga banyak luka-lukanya. Iya, yang katakan tadi. Nah, ketika ada luka, jadikan pelajaran. Katakanlah ketika nanti ada presiden yang baru yang muncul, jadikanlah pelajaran dari presiden-presiden sebelumnya. Di situ dalam artian fungsi pendidikan. Jadi bagi saya, yang kontra juga sudah memberikan satu pendidikan, gitu kan. Bahwa ada kelemahan. Pak Harto begini-begini, katakanlah HAM dan sebagainya, gitu kan. Nah, berarti di presiden berikutnya jangan lakukan ini, gitu kan. Di situ. Gitu kalau saya melihatnya, gitu. Prof. Sejumlah tokoh berpandangan bahwa Pak Harto ini jasanya jauh lebih besar dibandingkan catatan-catatan luka yang dilakukan begitu ya sebagai presiden ketika itu. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga sering pula mengatakan bahwa Pak Harto ini berjasa besar menyelamatkan NKRI dari peristiwa 65 misalnya. Selain itu juga Pak Harto ini kan bapak pembangunan Indonesia. Nah, di sisi lain juga ada mantan wakil presiden Yusuf Kala yang juga bersuara bahwa Pak Harto jasanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada kesalahannya. Prof. Agus sendiri seperti apa pandangannya? Saya sangat setuju ya sebagai pribadi ya yang mengalami lah, karena saya mengalami masa itu gitu ya, bahwa saya katakan tadi jasa Pak Harto itu sangat besar. Ya memang banyak berbagai faktor lah. Kalau kita melihat bagaimana ketika Pak Harto ini dalam proses sejarah ya, bagaimana Pak Harto saat itu awal melakukan pembangunan, ya dia banyak melibatkan ya tokoh-tokoh lah, para intelektual, ya dulu disebutnya dengan mafia Berkeley, mungkin masih ingat ya, itu kan para positif maksud saya, bukan negatif. Bagaimana para teknokrat tuh ya, ada Emil Salim, Wijoyaniti Sastro, bahkan ayahnya Pak Presiden itu ya, Sumitro Djohadikusumo gitu kan. Ini para ekonom, para teknokrat gitu kan. Bagaimana oleh Pak Harto dilibatkan ya di dalam proses-proses kebijakan politik pembangunan. Nah, sehingga pembangunan yang dilakukan terarah. Disusun repelita kan. Jadi terukur tuh 5 tahun sudah apa ukurannya. Kemudian ada GBHN gitu kan. Dan yang berikutnya yang jelas yang sangat berjasa ya, beliau hampir 32 tahun ya memerintah, artinya di situ banyak diisi oleh hal-hal yang memang memberikan
positif ya, dampak bagi kehidupan masyarakat. Bagaimana pertumbuhan ekonomi saat itu. Ya kecil-kecil aja lah. Karena saya 90 saya jadi PNS ya. Saya kan pegawai negeri. Itu tiap tahun dulu naik gaji. Kan? Jadi merasakan betul di situ. Itu tadi saya katakan lepas dari pro dan kontra yang hidup di masyarakat gitu di situ. Gitu. Prof, kita bergeser ke isu penulisan ulang sejarah Indonesia. Karena kalau tadi Prof bicara sebagai anggota Dewan Gelar. Nah, sekarang juga Prof ternyata penanggung jawab dari tim penulisan ulang sejarah Indonesia. Dimulai dari Januari 2025, saat ini sudah proses editing dan rencananya akan dirilis 14 Desember 2025. Boleh di flashback atau diulang kembali, Prof? Apa urgensitas dari penulisan ulang sejarah Indonesia? Karena ini juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat. Seberapa penting alasan harus ditulis ulang sejarah Indonesia? Nah begini ya, saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang ya. Latar belakang kenapa penulisan sejarah Indonesia perlu dilakukan gitu ya. Nah, sejak Kementerian Kebudayaan ya ditetapkan oleh Pak Presiden Prabowo ya sebagai satu kementerian yang terpisah ya. Dan sejak itu kan oleh Pak Menteri ya dalam Pak Palijon ya dibentuk kembali. Saya katakan kembali karena dulu pernah ada hilang. Namanya Direktorat Sejarah ya. Dulu namanya dulu namanya saya ada Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai. Nah, sekarang disatukan dengan namanya Direktorat Sejarah Permusiuman. Nah, direktorat ini sebelumnya pernah hilang. Tidak ada. Saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Sejarah Indonesia sempat protes. Kenapa direktorat ini tidak ada? Nah itu. Jadi ketika munculnya sekarang ini Direktorat Sejarah, nah maka harus ada gawe, gitu ya. Gawenya diantaranya yang tadi saya sampaikan adalah menulis sejarah Indonesia. Nah sesungguhnya juga sudah ada aspirasi dari masyarakat. Saya katakan dari masyarakat, saya masih ingat betul, ya kan bulan Oktober, 20 ya, kabinet dibentuk tuh ya, 20 Oktober 2024 ya. Nah di situ. Nah kemudian di bulan Desember, tanggal 14 Desember 2024 ya, itu kami masyarakat sejarah Indonesia melakukan rapat kerja nasional di Bandung ya, di UPI. Ya di Bandung ya, saya sebagai ketua umum ya memimpin kegiatan ini dan kami mengundang Pak Menteri Kebudayaan ya, Pak Palijon gitu. Nah di dalam forum ini kami saat itu menyampaikan kepada Pak Menteri ya, Pak Palijon, untuk pertama waktu kan belum dibentuk direktoratnya. Kami meminta untuk dibentuk kembali Direktorat Sejarah ya. Waktu itu kan kami belum tahu ada permusiuman. Yang kedua, kami meminta kepada Pak Menteri ya, Pak Palijon untuk meninjau ulang atau menulis ulang sejarah Indonesia. Itu di situ. Artinya bahwa ini juga ada aspirasi dari masyarakat. Nah, itu di situ. Jadi sebenarnya ini proses cukup lama ya, Prof. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ketika tiba-tiba masyarakat diberitahu bahwa akan ada penulisan ulang sejarah dari Januari, Agustus sudah akan rilis gitu. Wah, kok bisa penulisan ulang sejarah cuma dalam kurun waktu kira-kira 8 bulan gitu ya, dalam setahun. Karena kalau kita lihat dari penulisan sejarah yang pertama saja, jilid pertama, edisi pertama itu kan 2 tahun. Rata-rata 2 tahun, Prof. 2 tahun, 3 tahun. Dari tahun 7 yang pertama dari 77 ya, Prof. 75 sampai terbit di 77 gitu ya. Dan seterusnya. Bagaimana, Prof? Apakah bagaimana pandangan Anda terkait dengan masyarakat yang melihat objektivitas dari penulisan ulang sejarah ini yang dirasa-rasa kok terlalu terburu-buru gitu? Begini, di dalam penulisan sejarah ini kan sebenarnya temanya lebih pada pemutakhiran, ya pemutakhiran. Kan 2000 terakhir itu kan IDAS ya, 2013 kalau salah ya, IDAS ini kan jadi hampir 12 tahun ya, hampir 12 tahun
ya, belum kembali dilakukan penulisan ulang. Nah, selama 12 tahun ini gitu kan, sudah banyak temuan-temuan penulisan sejarah, penelitian sejarah, baik dari S2, karena sekarang sudah ada ya perguruan tinggi yang membuka S2, S3, ya kan, prodi ilmu sejarah, ada di UI, ada di UGM, gitu kan, kemudian ada di UNAN, ya, kemudian ada di UNER, ya, ada di Undip, gitu kan, nah, dan beberapa perguruan tinggi. Nah, penelitian-penelitian ini banyak sekali mengungkap hal-hal yang baru, gitu kan. Nah, jadi hanya secara metodologi, gitu kan, bahwa terjadi penelitian-penelitian yang baru. Bahkan bukan hanya dari pengertian aspek sejarah, termasuk juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan arkeologi, ya, itu di situ. Misalkan sementara ini selalu disebut bahwa Islam datang dari Indonesia itu Islam datang ke Indonesia pada abad ke-15. Ya. Nah, sudah ditemukan dikenal dengan nama situs Bongal, ya, di Tapanuli Utara atau ya, daerah-daerah dekat di Sumatera Utara. Ya. Itu ditemukan, ya. Sekarang ini itu merupakan tempat penggalian emas rakyat, ya, tempat penggalian emas rakyat, ya. Ditemukan di situ data koin-koin zaman dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Abad berapa itu? Abad ke-7. Ya, abad ke-7. Ditemukan koin-koin, bahkan ditemukan botol-botol kecil nih, kosong, ya. Nah, botol-botol ini diperkirakan dulu dikirim dari, katakanlah dari Timur Tengah, ya. Nah, daerah yang sekarang disebut dengan situs Bongal itu dulu adalah tempat di mana tempat tumbuhnya kapur barus. Jadi semacam kan untuk minyak wangi, ya. Nah, jadi dimasukkan ke situ. Gitu. Artinya apa di sini? Ternyata Islam datang ke Indonesia itu sudah jauh, abad ke-7. Artinya apa? Nah, ini kan sebuah temuan baru, ya, fakta baru. Belum lagi temuan-temuan manusia purba yang Pak Menteri saya sampaikan lah. Saya nggak usah menjelaskan lah. Saya kira Pak Menteri dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, ya. Belum lagi juga kita ingin menggambarkan bahwa kita ini tidak dijajah 350 tahun. Di situ, ya. Itu. Yang kedua bahwa pendekatan kita ingin melakukan penulisan yang sifatnya Indonesia sentris dengan autonomi histori. Jadi melihat sejarah itu berasal dari kekuatan dari dalam. Artinya bahwa proses mengindonesia ini, gitu kan, ada proses transformasi. Ketika budaya-budaya yang telah dimiliki atau peradaban Indonesia yang sudah dimiliki berinteraksi dengan pihak lain. Itu di situ. Ada proses transformasi bahwa kita bukan dibentuk oleh bangsa lain. Kita dibentuk oleh diri kita sendiri, gitu kan. Nah, makanya ini sesuai dengan amanah dari Pak Presiden bahwa selalu ingin reinventing Indonesia. Reinventing Indonesian identity. Jadi menemukan kembali Indonesia, bahwa sejarah bisa menjelaskan itu. Di situ gitu itunya. Memang sudah seharusnya ada pemutakhiran data-data, pemutakhiran fakta-fakta sejarah yang sudah ditemukan dari berbagai penelitian yang ada, begitu. Makanya harus memang dilakukan penulisan ulang sejarah yang lebih lengkap lagi. Di dalam penulisan sejarah yang sekarang ini kan melibatkan hampir 113. Ya, 13 sejarawan di situ, termasuk di dalamnya para arkeolog, ya, para ahli-ahli ilmu yang sosial yang lainnya, mereka terlibat. Ya, di situ. Jadi kan strukturnya ada editor umum 3 orang, ya, ada Prof. Susanto Zudi dari UI, ada Prof. Singgih, ya, dari Undip, kemudian ada Prof. Jajat, ya, dari UIN. Ini editor umum. Kemudian ada editor jilid. Nah, ini kan karena ada 10 jilid, ya, jadi masing-masing jilid ada 2 editor jilid, jadi ada 20. Nah, di samping itu ada penulis. Nah, begini, penulis itu kami tugaskan untuk menulis sesuai dengan bidangnya, gitu kan. Misalkan yang dia menulis periode kolonial tentang tema ini, gitu kan, kita minta tulis karena di penelitian-penelitiannya, ya. Jadi memang kami, kalau list lengkap sih tidak, ya, tapi kami punya gambaran lah,
Ya, saya sebagai ketua MMIS punya gambaran siapa saja yang ahli di dalam bidang ini, gitu ya. Nah, jadi kami memberikan kewenangan otonomi penuh kepada tim ini, gitu. Ya, gitu, kepada tim ini, gitu. Tidak mengarahkan menulisnya harus tafsirnya begini, gitu kan. Hanya di sini pemerintah, gitu kan, memiliki dana, memfasilitasi untuk melakukan penulisan ini. Dalam prakteknya kita memberikan kewenangan penuh, termasuk saya sebagai direktur sejarah ya. Saya sebagai direktur sejarah memberikan kewenangan penuh ya kepada tim untuk menulis sejarah sesuai dengan kalau di hasil risetnya gitu. Memang sekali lagi ya, penulisan ulang sejarah ini kan memunculkan khawatir di masyarakat, Prof. Ya. Utamanya soal utamanya di kalangan pengamat, mungkin juga berbagai aktivis begitu ya. Takutnya yang ditakutkan adalah bahwa penulisan ulang sejarah ini bisa menjadi alat legitimasi politik untuk menyingkirkan fakta-fakta yang mungkin tidak nyaman atau menguak luka lama begitu ya, Prof. Nah, lalu bagaimana, Prof, Kementerian Kebudayaan ini menjaga keseimbangan antara memperbarui narasi sejarah yang memang sesuai dengan fakta dan harapan tetap mempertahankan integritas dan objektivitas dari fakta-fakta sejarah tersebut? Ya, tadi kembali saya katakan ya, pertama kan dari tim penulis, jelas. Ini kan sangat akademik, menggunakan pendekatan historis ya, jadi sangat akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas ini kita melakukan menggunakan data-data ya, yang jelas itu data-data dari sumber-sumber sejarah ya, terutama data-data yang secara tertulis ya, dari arsip dan sebagainya, mungkin juga dari penelitian-penelitian, dari artikel yang sudah ada gitu kan, kita menjadikan sumber di situ. Jadi kredibilitas tetap kita jaga. Nah, kedua, ada mekanisme yang kami lakukan yang disebut dengan diskusi publik. Ini menyerap aspirasi dari masyarakat ya. Diskusi publik pertama kita lakukan di UI. Ya, itu di situ. Semua jilid presentasi apa yang ditulis di dalam masing-masing jilid, gitu ya. Pertama di UI, ya kita ngundang berbagai pihak untuk memberikan masukan-masukan, ya di situ. Nah kemudian yang kedua kita lakukan uji publik di Universitas Negeri Padang, UNP, ya karena kita menggunakan tiga zona katakanlah. Zona barat ya, zona barat itu di Unpas Negeri Padang ya. Kemudian di tengah ini sebenarnya ada dua ya, pertama di UI, yang kedua di Lambung Mangkurat ya, kemudian yang ketiga di Unhas ya kita lakukan. Jadi kita Hasanuddin ya. Jadi kita menerima masukan-masukan. Nah, di samping itu saya sebagai direktur sejarah ya sudah menerima beberapa pihak-pihak yang audensi, gitu kan, dari ormas keislaman. Tolong deh, kami ditulis nih, katanya. Kami kan organisasi Islam yang punya peran di dalam sejarah. Bahkan kami pernah menerima, misalkan dari instansi lain, ada TNI bahkan, ada kelompok komunitas masyarakat juga yang datang, gitu. Mereka memberikan sumber, gitu kan. Nah artinya ini betapa terbukanya, gitu. Di situ. Nah, hanya tadi kekhawatiran, ada dinamika gitu kan. Saya katakan tadi bahwa sejarah kan interpretasi di situ. Yang penting memang datanya ada atau tidak gitu. Nah, kami berusaha melakukan pertanggungjawaban secara akademik. Gitu. Jadi pertanggungjawabannya jelas bahwa di situ memberikan wewenang penuh terhadap para penulis atau juga para peneliti. Ada uji publik yang dilakukan di seluruh Indonesia di 3 wilayah bagian Indonesia, lalu juga ada audiensi yang terus dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan untuk bisa membuka seterang-terangnya proses dari penulisan ulang sejarah Indonesia. Oke, baik, terima kasih Profesor Agus sudah hadir di Kulturasi. Semoga ini juga menjadi penjelasan dan pencerahan edukasi untuk Gen Culture juga mengenai sejarah penulisan ulang sejarah Indonesia dan juga bagaimana penetapan dari Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Dan sekali lagi jangan lupa bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarahnya. Jas merah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih Prof. Agus. Terima sekali lagi. kasih, sama-sama. Nah, itu dia Gen Culture perbincangan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share dari akun atau kanal Indonesia TV dan juga Kementerian Kebudayaan. Akhir kata saya Garis Bianca pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di Kulturasi berikutnya. Sampai jumpa.